sekali Pak, bagi saya mending ndak makan daripada nggak ngerokok. Oke, balik lagi dengan gua John Erwin di channel Lucuan ya. Dan di sini gua mau membahas tentang video gua, konten gue yang ini yang mengenai pernyataan DPR ya, tidak ada kata kematian karena rokok. Nah, di situ banyak sekali komentar-komentar ya yang ternyata pro dengan pernyataan Bapak DPR ini, dan banyak yang ya bisa dibilang menghujat gua gitulah ya. Dan banyak yang menyangkal lah gitu, menyangkal pernyataan gua gitu loh di sini. Sebagai contohnya di sini ya, bisa kita lihat di sini. Mungkin ada yang pro ada dan ada yang enggak. Ini bakal gue sensor. Ada yang kakek nenek merokok umurnya seratusan tahun, tidak ada penelitian mati disebabkan rokok yang ada dari WHO. Bla 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 panjang. Yang ada persaingan dagang, pabrik rokok kertas dari negara Indonesia, tenaga kerja Indonesia, cengkeh juga Indonesia, negara lain 80% bahan baku SDM dari luar negaranya. Kalau merokok 5 batang sekali, Gus, mungkin, tapi pagi 1 batang, siang 1 batang, malam 1 batang, sehat, sehat katanya ya. Yang benar merokok tempatnya diatur dan manusiawi seperti halnya perlindungan masyarakat yang tidak merokok. Nah, seperti itu contohnya. Terus ada lagi, nih yang bikin gue marah jujur aja ya, miris lah ya, bukan marah, miris. Betul sekali Pak, bagi saya mending ndak makan daripada nggak ngerokok. Rokok itu sehat, banyak orang merokok umurnya sampai ratusan tahun. Banyak banget nih. Nah, gue bikin males tuh kayak gini. Kematian, betul, itu kematian hubungannya hanya dengan Allah. Nah, kalau udah nyampe sini udah, aduh, ada. Terus ini pro, ini mana lagi ya? Nih, yalah, memang, tapi kan kebanyakan masyarakat udah kecanduan. Yang penting pajak rokok turunkan, harganya murah. Kan? Merokok tidak merokok, kematian itu takdir, bukan karena rokok dan lain-lain. Contoh saudaraku itu orangnya semua serba steril, termasuk yang dimakan, tapi kenapa malah sakit-sakitan, dan istrinya malah mati kena kanker. Nah, jadi penyakit itu pemberian dari Tuhan, yang menyembuhkan juga Tuhan. Nah, kalau udah aku pikir Tuhan itu loh. Betul, gak ada orang mati karena rokok. Itu kan. Ini lagi, terus ada lagi yang mana ya? Nih, kakek saya umur 140 tahun sampai sekarang masih merokok dan sehat. Kan. Drun, bener tuh komen orang ini. Itu banyak orang mati padahal orang tersebut gak pernah ngerokok banyak, Drun. No, kan langsung dibilang ke Drun itu kan. Ya, bukan kena rokok kok mati, itu enggak. Bangke. Bang, kasih tahu bukti orang meninggal karena rokok, Bang, biar dia ngerti. Kalau ada sertifikatnya kasih tahu gue juga buktinya. Ayo Bang, kasih tahu. Jadi maksud gue sih gini loh ya, apa namanya ya? Ya kalau dibilang emang nggak ada secara langsung mati itu nggak ada. Kalau narasinya seperti itu, berarti sama aja kayak ini. Nggak ada orang meninggal karena kecelakaan, nggak ada orang meninggal karena penganiayaan, adanya karena luka. Bener nggak? Luka dan pendarahan. Di otopsi kan seperti itu kan keluarnya. Ini karena luka dan pendarahan, bukan karena kecelakaan, Cuk. Sama aja maksud gua loh. Ya. Jadi terus gini ya, terserah ya perdebatan mau rokok itu gimana ya. Cuma gini aja menurut gue sih, gini maksud gua. Ya, kita saling tahu lah ya, kita juga saling edukasi. Ini positifnya ngerokok ini seperti ini ada nikotinnya, ini bagus buat ketenangan, bisa buat bikin rileks segala macam. Cuma ada, tapi kasih tahu juga dong, ada dampaknya juga. Jadi ada namanya tar itu hasil pembakaran ya, pembakaran tembakau. Nah, tar itu bisa nempel di paru-paru atau organ dalam. Kalau kebanyakan dan keseringan merokok, terus jarang minum air putih, jarang olahraga, itu sama aja pembersihannya kurang, lama-lama menumpuk dan jadi penyakit. Harus ada seperti itunya lah, bro, maksud gua lu. Jadi ada negatif positifnya. Lu mau tetap merokok silakan, tapi kalau ada yang milih nggak ngerokok, ya wis nggak apa-apa gitu loh. Jangan sampai ada narasi, lah rokok nggak ngerokok tetap mati, bro. Lah itu mah mati takdir Tuhan, bukan dari rokok. Jangan ada yang narasi seperti itu, maksud gua lu. Jadi awal-awal itu kayak nggak ada dampak negatifnya, cuk. Itu menurut gua lo, anjir. Gini ya, ini adalah cerminan
apa namanya, cerminan warga kita lah ya, Indonesia lah ya. Jadi kalau yang udah kecanduan rokok, dia dibilang dampak negatif rokok apa segala macam, udah pasti ngeyel. Kedua, kalau udah kecanduan judul ya, orang kecanduan judul, dia dikasih tahu judul itu pembodohan, judul itu, apa namanya, enggak apa ya, enggak menguntungkan, itu udah pasti rungkat, itu pasti ngeyel juga itu loh. Sama kayak orang mabuk, orang yang suka alkohol, dikasih tahu alkohol itu haram, nggak baik buat kesehatan segala macam, pasti ngeyel juga Cuk, karena udah dapat nikmatnya. Sama juga kayak koruptor. Banyak yang bilang di konten-konten gue yang lain ya, masalah koruptor, ada yang komen banyak banget, "Itu kok koruptor tega banget ya segitu, apa nggak mikirin rakyat, apa nggak mikirin orang lain, bla 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 segala macam." Enggak cuy, nggak bakal mikirin. Sekarang gini aja ya, kalau ini gue baru sadar gue jujur aja. Kita ngasih tahu dampak negatif ke orang yang sudah menikmati nikmatnya rokok aja, satu rokok begitu ya. Itu aja kan ngeyelnya minta ampun. Apalagi koruptor yang udah merasakan nikmatnya lebih dari rokok. Jangan cuma rokok, dia udah koruptor itu bisa beli rokok berdus-dus gitu ya. Bisa bisa beli mobil, rumah segala macam bisa cuy. Nikmatnya kurang apa lagi coba kalau dibandingkan cuma rokok. Pasti udah gede banget nikmatnya, enaknya gede banget, kecanduannya udah kayak apa coba. Kalau cuma sekedar dibilangin, korupsi itu nggak baik, korupsi itu merugikan rakyat, mana peduli anjing, ya nggak sih? Gitu loh. Ya ini emang gambaran-gambaran, bisa dibilang sifat kita lah ya nggak sih? Aduh. Jadi ya kalau misalkan watak kita masih nggak bisa nerima, apa namanya, masukan orang lain, nggak bisa menyerap ilmu baru lagi, nggak bisa menerima dampak negatif positifnya, nggak mau menerima saran orang lain, ya kita akan tetap seperti ini Cuk, gitu loh. Akan tetap seperti ini, yang korupsi tetap banyak banyak, karena apa? Ya kayak gini, kita udah kasih tahu, udah kasih pemahaman bahwa ini dosa, bahwa ini nggak baik segala macam, mereka juga nggak bakal peduli Cuk, mereka udah ngerasain enak, ya enggak sih? Jadi gini, ayolah ya kita perbaiki diri kita saling menghormati, saling menghargai pendapat orang lain, ataupun fakta-fakta yang lain, dampak negatif positifnya kita terima ya. Entah itu lu mau milih tetap atau enggak, itu keputusan lu sendiri gitu loh. Tapi yang paling penting hargailah. Oke ya, mungkin cukup sekian dulu video kali ini, dan thank you banget yang udah hadir ya, thank you banget udah like, udah komen, udah subscribe, thank you banget bosku. Gue doakan kalian sehat selalu dan terus rezekinya. Oke, amin amin ya rabbal alamin. See you next video, bye bye.